kita sampai pusat kota Jericho ini, masih ada banyak daerah ini, pusat kota Jericho, dan semua orang bisa melihat mobil polisi Palestina. Kita mau informasi banyak. Boleh kumpul Bapak Ibu? Halo, Bapak semua di sini, kumpul semua. Kita mau informasi dari orang ini. Ada kurma coklat. Saya mau semua coba. Sudah coba kurma coklat atau belum? Belum coba kurma. Dan kita sampai di salah satu restoran yang kemudian kita istirahat dan makan siang sebelum kita melanjutkan ke hotel tempat kita menginap. Jadi kita makan dulu, kemudian baru menuju hotel. Setelah menuju, nah ini prosesnya ini sudah dari hotel, kita sudah check in hotel, kemudian kita menuju ke Masjidil Aqsa untuk mengetahui pergerakan nanti maghrib, isya dan subuh, karena guide yang ada di sana dia tidak akan mendampingi kita ketika waktu maghrib, isya dan subuh, tetapi dia akan menjelaskan terlebih dahulu mana jalan-jalan yang ini agak sedikit gelap, dan untuk menuju ke sana kurang lebih dari hotel 10 menit ya, 10 menit jaraknya. Nah, kita lihat bagaimana kanan kiri ini banyak orang dagang dan rumahnya penduduk Palestina yang ada di sekitar Aqsa. Dan saya potong videonya, dan berikutnya kita akan menuju ke Masjid Al-Aqsa. Tapi sebelumnya sudah terlihat di depan kita itu adalah Dome of the Rock ya, yang kubahnya berwarna kuning. Nah, ada apa dengan Dome of the Rock? Maka kita akan simak sejarah daripada Dome of the Rock itu sendiri. Salah satu daya pikat di Komplek Al-Haram Asy-Syarif adalah Dome of the Rock atau kubah batu. Bangunan dengan kubah emas itu bahkan sering disebut sebagai Masjid Al-Aqsa, padahal keduanya adalah bangunan berbeda. Dome of the Rock berada dalam satu kompleks Al-Haram Asy-Syarif. Kaum Yahudi biasa menyebutnya dengan Temple Mount atau Gunung Kuil. Kubah batu atau yang disebut sebagai Kubah Asy-Syakroh ya, dibangun pada masa Umayyah antara tahun 691 dan 715 Masehi. Yang menarik dan istimewa di Dome of the Rock itu adalah terdapat batu yang diyakini menjadi tempat pejakan Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Selain itu, bagi umat Yahudi, batu itu disebut sebagai tempat Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ishak. Diyakini pula tempat tersebut sebagai tempat lahir Nabi Daud. Nah, Dome of the Rock berbentuk oktagonal atau persegi 8. Struktur bangunan mengambil tradisi arsitektur khas Bizantium pada abad ke-7. Tahapan pembangunannya sekaligus menunjukkan gaya arsitektur yang berbeda untuk pembangunan masjid. Di bagian interior dan eksterior dihiasi marmer, mosaik, dan plakat logam. Terdapat pula kaligrafi di sepanjang sisinya. Kemudian pada masa kepemimpinan Ottoman, Dome of the Rock dipercantik. Kubahnya dilapisi emas, langit segi 8 juga ditutupi ukiran kayu Ottoman. Dan selanjutnya kita akan menuju ke Masjidil Aqsa. Sahabat-sahabatku sekalian, masjid secara harfiah bermakna tempat sujud. Secara syara dapat berarti semua tempat bumi yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Dan bumi ini dijadikan bagiku sebagai tempat sholat serta sarana bersuci. Maka siapa saja dari umatku yang datang waktu sholat di suatu tempat, maka hendaklah ia sholat di sana." Atau dalam istilahnya sholat tahiyatul masjid. Dengan pengertian ini, tempat-tempat ibadah monoteistik lainnya seperti Bait Salomo atau Kuil Sulaiman juga disebut dengan istilah masjid. Sejarawan Barat Herbert Busse dan Neil Robinson berpendapat bahwa itulah penafsiran yang diinginkan. Dengan pengertian ini pula,
masjid tidak hanya terbatas pada sebuah bangunan saja. Tentu saja wilayah di sekitar Ka'bah sudah dikenal lama dengan istilah Masjidil Haram. Tempat itu hanyalah sebuah lapangan terbuka sejak masa Ka'bah dibangun dan keadaannya tetap demikian hingga masa kenabian. Tidak ada pula dinding yang mengelilinginya, hanya bangunan rumah penduduk Mekah yang mengelilingi halaman itu. Seakan-akan itu adalah dindingnya. Masjid Al-Haram mulai berbentuk bangunan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. خلاص هيجي